Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sahabat YouTube dimanapun berada. Terima kasih yang masih menyaksikan channel saya Santana 70. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu. Hari ini kita kebetulan kedatangan tamu, entah saya yang diundang atau abang saya nih yang undang. Kita sedikit membongkar tentang hukum, karena abang kita ini lulusan S1, S2, S3 ya. Kampus mana? Saya UGM sama Unpad. Nah, dari UGM, kampus dan Unpad. Ya. Kita sedikit membongkar tentang hukum perdata. Yang dimaksud one prestasi. Kita bertanya kepada pakarnya, insya Allah bisa menjelaskan apa sih sebenarnya one prestasi yang dimaksud ingkar janji tersebut. Bisa Bang Jaki bisa menjelaskan, karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum paham one prestasi itu apa. Karena apa? Kebetulan saya nih punya channel YouTube, saya membahas tentang pinjol, karena banyak masyarakat yang tidak paham. Mungkin Bang Jaki bisa menjelaskan bagaimana sih one prestasi tersebut, bisa dijelaskan. Iya, terima kasih banyak. Nih, halo para penikmat YouTube Santana 70 ya. Salam kenal, saya Zaki. Kemudian sekarang saya ngajar sebagai dosen hukum di Universitas Bina Nusantara, BINUS ya, yang ada di Jakarta. Jadi one prestasi itu masuk ke wilayah hukum perdata, di mana kalau kita bicara soal ingkar janji itu, ternyata di pasal 1320 KUH Perdata itu, perjanjian itu tidak harus tertulis, Pak. Jadi janji lisan itu termasuk dalam perjanjian. Jadi tidak ada ketentuan di pasal 1320 itu bahwa perjanjian harus tertulis. Atau kadang orang awam mengatakan, kalau bikin perjanjian itu harus pakai materai, katanya gitu kan. Yeah. Padahal itu bukan syarat sah perjanjian. Jadi syarat sah perjanjian itu ada syarat subjektif dan ada syarat objektif. Syarat subjektif itu ada dua. Yang pertama itu ada konsensualisme, harus sepakat. Jadi nggak bisa salah satunya doang yang pengen, yang satunya enggak, itu nggak boleh. Kadang-kadang Pak, kalau kita nonton di film Indosiar tuh ada seorang suami punya istri muda. Ya. Jadi dia sakit masuk ruang UGD, istri mudanya bawa selembar kertas tuh Pak, ya kan? Seolah-olah nanti tanda tangan suaminya itu biar menyerahkan hartanya ke dia, karena udah sekarat kan di ujung maut gitu ya. Nah itu nggak bisa, karena apa? Karena tidak ada konsensual, tidak ada kesepakatan. Jadi dia di bawah dari tekanan itu. Maka kalau misalnya itu terjadi, bisa dibuktikan bahwa ini memang tidak diserahkan oleh suaminya secara langsung, itu bisa perjanjiannya dimohonkan untuk dibatalkan. Yang kedua, di secara subjektif itu ada yang namanya cakap hukum. Jadi Cakap hukum atau cacat hukum? Cakap hukum. Cakap hukum itu artinya dia itu harus dianggap dewasa secara undang-undang. Misalnya ada yang mengatakan dewasa itu kalau punya KTP misalnya kan usia 17 tahun. Atau kalau di undang-undang perkawinan itu syarat minimal dia bisa menikah adalah minimal usia 19 tahun. Itu undang-undang yang terbaru tahun 2019. Atau misalnya 21 tahun ya. Jadi syarat itu harus dipenuhi dulu. Dia harus sehat secara kejiwaan. Tidak boleh dia orang gila misalnya. Makanya di pidana kan ada tuh ulama lagi ceramah tiba-tiba ditusuk. Habis nusuk yang pelakunya pura-pura gila, biar apa? Lepas dari jerat pidana. Padahal di perdata juga demikian. Makanya dia harus sehat secara jiwanya juga. Nah di cakap hukum ada juga dia tidak boleh pilot. Pilot itu bangkrut artinya. Jadi dia harus dianggap orang yang tidak ada masalah keuangan gitu ya. Itu secara subjektif. Bagaimana Bang kalau misalnya ternyata secara subjektifnya tidak terpenuhi? Nah itu menurut undang-undang dia bisa dimohonkan untuk dibatalkan. Kemana? Pengadilan tentu saja. Tapi ada dua kemungkinan. Hakim bisa menerima permohonan untuk membatalkan perjanjian atau bisa juga ditolak. Karena kan hakim harus menguji dulu kira-kira ini benar apa enggak permohonannya itu. Yang kedua itu secara objektif. Nah yang pertama itu di secara objektif itu objeknya harus jelas. Kayak contoh misalnya kita mau jual rumah. Nggak bisa dalam perjanjian itu bilang pihak pertama menjual rumah di Pondok Indah kepada pihak kedua. Itu objeknya nggak jelas. Rumah itu kan di Pondok Indah ada banyak, punya siapa gitu kan. Jadi harus jelas, misalnya pihak pertama menjual sebuah rumah dengan luas
tanah dan bangunan 300 meter persegi dengan sertifikat hak milik atas nama siapa, ya kan, alamatnya di mana, tadi luas bangunannya berapa, itu harus clear. Sama kayak misalnya contoh, pihak pertama menyewakan mobil Avanza putih kepada pihak kedua, itu nggak jelas. Avanza putih ada jutaan orang yang punya gitu ya. Iya, iya. Jadi harus jelas BPKB atas nama siapa, nomor plat mobilnya, ya kan, kemudian nomor berapa BPKB dan seterusnya. Jadi objek harus jelas. Bahkan di secara objektif tuh ada yang berikutnya Pak, namanya kausa halal. Jadi perjanjian itu tidak boleh melanggar norma dan ketertiban umum, juga dengan undang-undang. Misalnya, nggak boleh kita bikin misalnya perjanjian tentang perdagangan narkotika. Itu pasti batal demi hukum, Pak. Karena apa? Karena dia melanggar undang-undang narkotika. Atau misalnya perjanjian prostitusi online misalnya gitu ya. Nah, kalau kausa halal itu bersifat teritorial, Pak. Mungkin yang tadi contoh narkotika atau mungkin prostitusi di Indonesia nggak boleh. Jadi dilarang, dia batal demi hukum. Tapi coba kalau diterapkan di Belanda, Pak, tepatnya di Amsterdam. Di sana prostitusi boleh, ganja dijual di mana-mana gitu ya. Jadi artinya di Belanda kalau itu diterapkan menjadi legal, menjadi halal. Di kita menjadi tidak halal. Nah itu bentuk yang kemudian seringkali kita temukan dalam secara objektif ya. Konsekuensinya kalau objektif tidak terpenuhi itu batal demi hukum. Artinya apa? Dianggap tidak pernah terjadi perjanjian itu sebelumnya. Jadi dia harus kembali pada kondisi yang semula, Pak. Jadi kalau orang udah ngasih duit, duitnya harus balik. Orang ngasih barang, barangnya harus balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, saya lanjutkan videonya untuk besok karena terpotong ya menitnya. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita berikan, apa yang kami sampaikan kepada teman-teman semua. Tetap semangat. Terima kasih. Salam sehat, semangat, tetap bersatu kita bisa. Yang usaha semakin maju, rezeki lancar, berkah dan barokah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.